Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Afdhalus shalah wa atammu taslimi ala Rasulillah Nabiyyil Mustafa wa Rasulihil Mujtaba Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini memberikan kepada kita semua berbagai nikmat yang tidak mungkin dapat kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang paling pertama dan utama adalah nikmatul iman, nikmat keimanan, di mana dengan nikmat ini kita bisa berkumpul hadir di majelis yang mulia ini. Jemaah sekalian, setelah beberapa kali saya menghadirkan sebuah tema tentang karakter akidah, ya, kurang lebih 2-3 pertemuan. Pertanyaannya adalah bagaimana akidah itu dapat direalisasikan dalam bentuk amalan kita? Bagaimana akidah itu memberikan dampak dalam hidup kita? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ada yang hafal, Pak? Tentang deskripsi seorang mukmin yang benar-benar mukmin? Ada? Innamal mu'minuna allazina idza terus allazina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar imannya itu benar. Pertanyaannya adalah apa yang membuat mereka menjadi orang-orang yang benar imannya? Apa yang membuat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu begitu yakin sehingga dijuluki As-Shadiqul Masduq? Bahkan di dalam masalah infak kedermawanannya mengalahkan para sahabat yang lain. Jemaah sekalian. Lalu bagaimana juga ya para sahabat yang lain? Ya, semisal yang pernah sering saya sampaikan Abdullah bin Hudzafah, Bilal bin Rabah, itu benar-benar masuk, termasuk juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana keimanannya itu begitu kuat sampai-sampai ketika menghadapi satu peperangan melawan Kaisar Kisra Persia, di mana di bawah pimpinan Rustum, jenderal besar mereka, itu kaum muslimin kebingungan ketika itu sampai-sampai Umar ingin menjadi panglima sendiri tapi dicegah oleh Ali. Lalu akhirnya salah seorang sahabat termasuk ponakannya, saudaranya, sanaknya Sa'ad bin Abi Waqqas mengusulkan, ada di antara kita singa Allah yang menyembunyikan taring kukunya sampai dia akhirnya maju. Jamaah sekalian, pertanyaannya apa yang membuat para sahabat itu kemudian mengaplikasikan keimanannya ke dalam diri mereka, dalam kehidupan sosial mereka? Maka kalau kita lihat, kalau kita ibaratkan jamaah sekalian, ini adalah seperti apa? Jantung ilustrasinya. Ilustrasinya adalah al-qalbu. Jantung ya. Maka apa yang dapat dilakukan oleh seseorang agar akidahnya itu benar-benar
ya, terpatri di dalam kolbunya, agar dia bukan hanya semata-mata konsep yang orang sebut konsep teologi, bukan. Tapi dia benar-benar masuk dan menjadi sebuah aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, qabulul mahalli lima yud'u fihi masyrutun bitafrighihi min diddihi. Kada fi zawati wal a'yan. Wadhalika fil qalbi atau fil qulubi. Al-qabulul mahal, sebuah bejana, sebuah hati. Ya, sebuah hati. Kalau dia mau dimasuki sesuatu yang baik, yang benar, yang memiliki dampak terhadap perubahan perilaku, maka salah satu caranya adalah bitafrighi min diddihi, dengan cara apa? Mengosongkan atau meminimalisir atau mengurangi segala bentuk hal-hal yang bisa merusak hati itu. Lalu beliau pun mengambil sebuah ilustrasi dengan sebuah apa? Zawat wal a'yan, dengan sebuah bejana atau tempat. Ketika sebuah bejana terisi oleh sebuah air yang kotor, jemaah sekalian, tentu akan berakibat. Begitu juga ketika air yang putih, jemaah sekalian, air yang putih jernih masuk, tapi dimasukkan ke dalamnya adalah racun sianida yang barangkali orang tidak akan bisa mencium baunya. Maka yang terjadi adalah toksit, racun. Maka jamaah sekalian, sungguh tepat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau Rasulullah SAW menghubungkan antara kolbu, hati, dengan apa? Dengan syariah. Dengan syariah. Beliau menghubungkan. Apa katanya? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya perkara yang halal itu adalah jelas, gamblang. Wa innal harama bayyin, dan perkara yang haram itu jelas, gamblang. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara yang halal dan haram ini ada perkara mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sedikit sekali orang yang tahu tentang perkara yang mustabihat ini, kecuali mereka adalah para ulama ar-rasikh yang bisa mengetahui secara jeli perkara-perkara syubhat ini. Lalu Rasulullah melanjutkan, ya, beliau melanjutkan, faman ittaqa fi syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka siapa orang yang dia membersihkan dirinya dari syubhat, maka sungguh dia telah membebaskan, membersihkan agama dan kehormatannya. Membebaskan agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Maka siapa orang yang terjatuh pada syubhat, maka dia berpotensi jatuh pada sesuatu yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti seorang pengembala yar'a haulal hima, yang mengembalakan kambing, mengembalakan hewan ternaknya di daerah yang memang itu terlarang. Yushiku an yaqa'a fihi, yang dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam lahan atau daerah terlarang tersebut. Lalu Nabi SAW melanjutkan, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, setiap raja itu punya daerah terlarang yang gak boleh dilanggar, gak boleh dilalui. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwasannya area larangan yang sudah Allah tetapkan adalah perkara yang Allah haramkan. Lalu di akhir hadis ini Rasul menyebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam jasad manusia ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila dia baik, baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia buruk,
buruk seluruhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Maka kita kembali jamaah sekalian. Apa yang membuat akidah itu kemudian memiliki dampak dalam kehidupan mereka? Tidak lain dan tidak bukan jamaah sekalian. Pertama, ketika hati mereka bukan hanya diisi sekedar dengan apa? Bukan hanya diisi sekedar dengan ilmu. Tentu ilmu akidah. Bukan hanya sekedar diisi dengan ilmu akidah. Tapi juga diisi dengan apa? Diisi dengan amalan. Diisi dengan amalan. Maka jemaah sekalian, para sahabat dahulu, ketika mereka mendapatkan satu ayat, mereka langsung riyadhah. Mereka langsung berusaha mempraktekannya sedikit demi sedikit. Setahap demi setahap. Itu yang biasa mereka lakukan. Jamaah sekalian. Maka ya, ini menjadi tradisi dari mereka semua. Maka jamaah sekalian, perlu saya tambahkan lagi penjelasannya. Al-qalbu, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali, ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah qalbu, maknanya adalah amrun hissi, satu nama yang sifatnya adalah materi, yaitu jantung. Dan yang kedua adalah amrun ma'nawi, yang artinya adalah al-qalbu, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi qalbu punya dua makna. Jemaah sekalian, makna yang pertama adalah ya jantung kita, yang di dalamnya ada neurokardio, otak jantung yang terkoneksi dengan otak kita, yang keduanya itu saling berkomunikasi dua arah, sebagaimana penelitian dari HeartMath Institute. Juga qalbu yang maknanya adalah apa? Yang maknanya adalah tempat kita untuk memahami sesuatu, tempat kita untuk mengerti sesuatu. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Makanya ya, salah satu yang memberikan impact antara orang yang membaca Al-Quran dengan mentadabburinya, dengan memahaminya, dengan mempraktekannya, dengan orang yang hanya membaca Al-Quran, dua-duanya dapat pahala. Itu hakul yakin, dua-duanya dapat pahala. Akan tetapi yang memiliki impact, yang memiliki dampak dalam kehidupan sehari-hari, di antara kedua ini adalah jawabannya ada di dalam firman Allah. Innahu la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam bagian yang pertama dalam fawaidnya beliau. Bagaimana kita mengambil faedah dari Al-Qur'an? Dengan memaksimalkan qalbu. Bagaimana caranya? Yatafakkaru, yatafakkahu, yatadabbaru, yata'aqqalu. Memahami apa yang dia baca, mengerti apa yang dia baca. Maka jamaah sekalian, barangkali di antara kita bertahun-tahun sudah belajar akidah, atau barangkali mereka, mohon maaf, yang notabene muslim barangkali pernah mendapatkan pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah mereka. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu memiliki dampak dalam kehidupan sehari-hari? Apakah itu benar-benar dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Maka jawabannya adalah jamaah semua, ketika kita mau menghasilkan sebuah ilmu yang bukan hanya ilmu saja, tapi dapat direalisasikan, maka caranya adalah jamaah semua adalah mengamalkannya. Maka dari sini saya bisa sampaikan jamaah semua, ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan agar kita semua memiliki kemampuan di dalam mempraktekkan keyakinan dan akidah kita. Satu, jamaah sekalian, kita berusaha semaksimal mungkin berusaha semaksimal mungkin mensucikan hati kita, qalbu kita. Ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan ini juga yang dilakukan oleh siapa? Oleh para sahabat Nabi SAW.
bagaimana mereka membersihkan diri mereka dari kekufuran menuju Islam. Ini yang dilakukan. Sehingga menghasilkan pribadi-pribadi yang unggul, yang mampu mengaplikasikan akidah mereka dalam dunia nyata. Ini yang pertama jamaah sekalian. Ya. Yang kedua, jamaah sekalian. Ya, bahwasannya akidah yang kita pahami, akidah yang kita ketahui itu tidak hanya semata-mata konsep begitu saja. Ada konsekuensi logis di dalam kehidupan sosial. Maka coba kita lihat. Coba perhatikan. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Bahwasannya ketika Allah menjelaskan akidah keimanan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala selalu menyertakan hubungan horizontal. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghubungkan dengan kehidupan sosial. Itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ketika mensifatkan, mendeskripsikan orang beriman. Yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada alam gaib, dan dia memberikan apa yang dia miliki. Begitu juga seperti surat Al-Anfal tadi jemaah semua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah konsekuensi daripada keimanan. Jemaah sekalian. Ya. Maka praktek itu beda dengan teori. Praktek inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Maka jemaah sekalian, ya, entah apapun itu namanya, praktek itu harus diamalkan. Nah, praktek ini jemaah sekalian ada 3 macam bentuknya. Pertama adalah amalan hati. Ya, amalul qalbi. Amalul qalbi. Jadi amalul qalbi adalah amalan hati. Apa amalan qalbi? Di sini ada akidah. Mentauhidkan Allah, membangun keimanan, ikhlas, ya kan? Menilai ibadah, bersyukur. Bahwa semua ini min a'malil qulub. Bersyukur kepada Allah, as-sabru 'ala Allah, asy-syukru 'ala Allah, itu amalan hati. Al-imanu billah, itu amalan hati. Jadi yang ada di dalam karakter ini itu semua terkait dengan a'malul qulub, a'malul qulub. Amalan hati. Tidak lepas dari amalan hati. Dan tentu jamaah sekalian, ini bukan perkara yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Butuh riyadhah, butuh usaha, butuh kerja keras. Itulah jamaah sekalian yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Beliau menggembleng para sahabatnya dengan kekuatan mental, kekuatan akidah. Beliau mempersaudarakan kaum muslimin. Tidak lain dan tidak bukan karena ini sudah ada di dalam dada mereka. Tidak lain dan tidak bukan ini ada di dalam hati mereka. Nah, pertanyaannya kemudian adalah begini. Kalau begitu tahapannya bagaimana ya? Agar kita benar-benar mampu merealisasikan akidah ini dalam kehidupan kita. Yang pertama jamaah sekalian, kita belajar ilmu. Ambil pelajaran atau buku-buku yang memang buku itu adalah buku yang mengajarkan tentang akidah shahihah dari zaman Rasul sampai zaman sekarang. Pertanyaannya, contohnya ada gak? Oh banyak. Al-Imam Abu Hanifah nyusun kitab namanya Fiqhul Akbar. Al-Imam Ahmad nyusun kitab namanya As-Sunnah. Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal nyusun kitab namanya As-Sunnah. Al-Imam Al-Barbahari Syarhus Sunnah. Gurunya Imam Bukhari nyusun kitab namanya Usulus Sunnah. Dan kitab itu ada. Sebagian sudah diterjemahkan jemaah sekalian. Ya. Jadi selami akidah jemaah sekalian. Yang kedua, ya, kita coba praktekkan apa?
amalan hati sedikit demi sedikit secara bertahap. Dari mulai apa? As-sabru, asyukru, sabar terhadap ujian. Rasa syukur kepada Allah terhadap ujian. Syukur kepada Allah atas segala nikmat. Bersabar atas segala ujian. Ini ya yang dapat kita lakukan jamaah sekalian. Gitu ya. Baik, ini sebagai mukadimah saja untuk saya, untuk hari ini, untuk kita semua. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan poin penting agar akidah dapat memiliki dampak kehidupan kita, silakan. Karakter akidah yang poin kedua, Ustaz. Key behavior membangun keimanan sampai mencapai ketakwaan. Dan kaitannya juga dengan sekarang ini yang kita masuk di bulan Ramadan, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Bagaimana kita bisa membangun keimanan kita sampai mencapai ketakwaan. Kalau dalam Al-Quran, kalau di surat Al-Baqarah kan targetnya atau janji Allah pada orang yang melaksanakan bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka jamaah sekalian, bulan Ramadan ini adalah madrasah untuk apa? Untuk tazkiyatun nafs. Cara kita untuk bisa mencapai ketakwaan melalui proses yang panjang jamaah sekalian. Melalui proses yang memang harus kita hadapi. Namun yakinlah, proses ini dapat kita lewati, dapat kita Dapat kita lalui. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Jadilah hendaklah engkau hidup di dunia seperti apa? Seperti orang asing atau seperti tamu. Maka jemaah sekalian, ya, agar kita bisa memaksimalkan potensi kita khususnya di bulan Ramadan agar mencapai derajat ketakwaan, maka apa yang dapat kita lakukan? Dari mulai bangun tidur sampai setelah tidur, isi hati kita jemaah. Kita mulai isi hati kita. Kita mulai mencatat apa sih perkara buruk kita. Kita muhasabatun nafs di malam hari, nanti malam. Apa hari ini yang sudah kita lakukan? Perkara kemaksiatan apa yang sudah kita lakukan? Perbuatan yang tidak bermanfaat apa yang sudah kita lakukan? Karena dengan cara ini, ma'rifatun nafs, mengenal diri sendiri jamaah sekalian, sedikit demi sedikit kita bisa tahu penyakitnya hati. Sedikit demi sedikit kita bisa tahu hal-hal yang bisa mengotori hati. Maka jemaah sekalian, ya, orang yang bertakwa adalah orang yang nanti kelak datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang tidak membiarkan kolbunya itu berbuat apa? Berbuat maksiat. Dengan amalan-amalan kemaksiatan di dalam hati, suuzon, buruk sangka, dan segala macam kemaksiatan hati. Maka jemaah sekalian, ya, agar kita kembali mendapatkan predikat ketakwaan adalah kita muhasabatun nafs. Kita refleksi diri, apa amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan. Adakah ucapan kita yang tidak bermanfaat? Adakah mata kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat? Adakah informasi yang membuat hati kita itu menjadi rusak? Muhasabatun nafs. Dan yang kedua jamaah sekalian, ya, mujahadah. Bermujahadah. Bagaimana cara mujahadah? Ya, kita tulis jamaah sekalian, segala amalan di bulan Ramadan ini yang paling bisa kita lakukan, yang paling mampu kita bisa lakukan. Kalau bisa lakukan semua syukur. Tapi apa yang paling bisa lakukan, yang mudah untuk kita lakukan, maka kita berusaha untuk bermujahadah. Umpamanya contoh misalkan, kita mulai bermujahadah, kita mulai berlatih. Untuk apa? Untuk qiyamul lail, dengan memanjangkan bacaannya. Atau dengan apa? Dengan kita mulai apa? Dengan kita mulai tadarus Quran, mentadaburkan Al-Quran, dengan mengambil satu buku tafsir. Dengan apa lagi? Dengan mencoba membaca buku-buku tazkiyatun nafs untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Bermujahadah. Dengan apa lagi? Dengan mencoba memberikan sedekah setiap pagi semampu kita. Nah, ini adalah bagian, ya, thariqah. Ini adalah bagian cara. Selain muhasabatun nafs, juga mujahadatun nafs. Bermujahadah. Berikutnya apa yang dapat kita lakukan? Muraqabatun nas. Dengan kita berusaha senantiasa dekat dengan Allah. Ini lafal
zikir kita, mulut kita, lisan kita senantiasa basah kepada Allah. Basah mengingat Allah. Ya. Berzikir dengan berbagai macam zikir yang bisa kita lakukan. Zikir yang sifatnya adalah zikir mutlak. Apa zikir mutlak, Pak? Zikir yang tidak ditentukan bilangan dan hitungannya. Ada yang tahu? Zikir yang mutlak apa saja? Ya, zikir itu ada muqayyad, ada mutlak, Pak. Zikir yang diamalkan pada waktu tertentu dengan bilangan tertentu, dan zikir yang tidak ditentukan pada satu waktu dan pada bilangan tertentu. Apa zikirnya? Apa, Pak? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan untuk diucapkan, tapi timbangannya itu berat. Ini mutlak. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ini mutlak. Bapak sambil nyetir, Bapak sambil jalan, sambil bekerja, lisan kita nggak pernah lepas. Itu salah satu thariqah mujahadah kita untuk sampai kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bertakwa kepada Allah, tapi kita pertama sering tidur, kedua sering nonton, ketiga sering gibah, ngomongin yang enggak, keempat nonton, menghabiskan waktu dengan nonton YouTube berjam-jam yang tidak berfaedah, scroll Instagram berjam-jam yang tidak berfaedah, scroll TikTok yang tidak bermanfaat berjam-jam. Apa bisa kita bertakwa? Bukan seperti itu caranya. Maka thariqatut taqwa, thariqatul wusul ila taqwa adalah dengan cara mujahadatun nafs. Dengan cara muraqabatun nafs. Ya. Hanya itu caranya yang dapat kita lakukan, jemaah sekalian. Ya. Agar apa? Agar benar-benar memiliki dampak dalam kehidupan kita semua dan mampu mempraktikkan akidah yang memang bukan hanya sebatas konsep, tapi juga benar-benar memiliki dampak dalam kehidupan sehari-hari. Melalui apa? Melalui ilmu dan amalan. Dengan amalan apa? Dengan amalan hati. Bagaimana caranya? Dengan mujahadatun, dengan muhasabatun nafs, dengan muraqabatun nas, ya, dengan mujahadah dan muraqabah, dan terus menerus ya kita lakukan. Demikian jemaah semua. Terima kasih jazakumullah khairan atas kesempatan di siang hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Terakhir, saya mau bertanya dulu sebelum saya akhiri, apakah jamaah sekalian memahami pesan yang saya sampaikan? Oke, izin bertanya ya, Pak. Apa yang dapat kita lakukan, Pak? Ada agar akidah itu memiliki dampak dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi? Selain itu bisa ditambahkan, Pak? Dikosongin, ya, diisi dengan akidah, dipraktekkan dalam amalan. Pak, tahapannya bagaimana tadi, Pak? Tahapannya bagaimana, Pak? Ada muhasabah, ada apa lagi, Pak? Muraqabah, mujahadah, ya Pak ya. Jadi itu yang dapat kita lakukan dan itu yang diamalkan oleh siapa, Pak? Para sahabat Nabi, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Gitu ya. Akidah bukan hanya semata-mata apa, Pak? Konsep teologi, bukan. Akidah itu masuk ke dalam dunia nyata, ada di dada kita dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk apa? Praktis. Demikian jemaah semua. Terima kasih. Oh, kayaknya ada hadiah, Pak ya. Kalau gitu saya tanya lagi, masih ada waktu gak? Masih ada. Saya tanya lagi ya, biar benar-benar memiliki tiga-tiganya, Pak. Silakan, Pak. Waduh, Pak. Oke. Baik. Saya tanya, Pak. Izin bertanya, Pak ya. Agar akidah memiliki impact, dampak dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dapat kita lakukan, Pak? Kenapa?
muhasabatun nafs, muraqabatun nafs, mujahadah. Apalagi Pak? Sebelumnya apa? Membersihkan hati, ya. Mengisi dengan apa? Dengan ilmu akidah yang sahih. Kemudian apa? Mengamalkan baik amalan qalbu hati maupun dengan amalan jawari. Dan itu dengan apa Pak? Muhasabatun nafs, muraqabatun nafs dengan mujahadah. Gitu Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin satu lagi kali ya. Yang paling belakang mana ya? Oke Pak. Bapak aja deh Pak. Apa yang dapat kita lakukan Pak agar akidah itu memiliki dampak yang cukup kuat dalam kehidupan sehari-hari? Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar konsep Pak. Diamalkan dalam kehidupan sehari. Tahapannya bagaimana tuh Pak? Apa yang dilakukan Pak? Kalau akidah itu kan keimanan Pak, dan itu ada di dalam hati. Apa tahapan yang bisa kita lakukan Pak? Muhasabah, muraqabah, mujahadah. Oke, muhasabah, muraqabah, mujahadah. Tapi sebelumnya mukadimahnya apa Pak? Supaya hati kita ini bersih dulu. Mengkosongkan, meminimalisir atau menghilangkan segala hal yang mengotori hati, yang merusak pikiran, hati dan perilaku kita. Kemudian mengisi dengan apa Pak? Dengan ilmu akidah dan mengamalkan dengan amalan hati dengan cara tadi muhasabatun nafs, muraqabatun nafs dan mujahadatun nafs. Terima kasih Pak. Yang bisa menjawab secara lengkap, saya akan tambah buku saya satu lagi, Ensiklopedia Terapi Kejiwaan, yang bisa menjawab secara lengkap Pak. Siapa ya? Yang mau menjawab secara lengkap dari apa yang kita bahas pertama sampai terakhir? Silakan Pak. Ini kayaknya malu-malu atau enggak? Oh, saya nggak bawa bukunya, nanti insya Allah saya bawa besok ya. Jadi saya punya buku yang saya susun, buku kedua, Ensiklopedia Terapi Kejiwaan, kurang lebih hampir 400 halaman Pak ya. Baik, mungkin siapa ya? Sudah habis waktunya, oke baik. Nanti hari Rabu kita akan ulangi dengan pertanyaan yang sama, saya akan bawa bukunya. Terima kasih jamaah semua. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YYMP, Yayasan Insan Mulia Pama.